Masih semangat ya? Masih ya? Oke. Jadi pagi hari ini saya akan membawahi materi tentang bullying. Oke. Materi yang saya buat, saya minta waktu 30 menit saja untuk kalian perhatikan ini. Kenapa? Karena ini akan berdampak langsung ke kalian pada saat ini di SMA, dan juga pada saat kalian kuliah, dan juga pada saat kalian kerja. Ya, karena bullying ini sering sekali terjadi, tidak hanya ke teman-teman yang masih SMA saja, tapi kita yang udah kerja juga sering mengalami hal ini. Oke, jadi bagaimana caranya kita saat ini untuk bisa mencegah bullying ini dari dini ya? Oke, siap untuk menerima materinya? Ya, oke, sip. Oke, saya mulai dari ini dulu. Ada nggak yang pernah melakukan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung? Ya, ya kan? Di SMA Kristen pernah nggak? Pernah. Namun kayak teman kamu? Pernah, ya kan? Oke, dari Instagram, ya kan? Media sosial, Instagram, Twitter, TikTok masih ada. Oke, nah, tuh. Pernah nggak kamu kumpul kalian? Ada orang nggak pernah yang kumpul kalian? Baik dari SD ya, SMP sampai kalian sekarang ini sudah SMA. Sakit mungkin secara fisik ya. Oke, nggak ada. Badan mah paling gede nggak ngerasa. Tapi mungkin dari sisi hatimu, mentalmu pasti kena. Oke, itu yang paling bahaya ya. Fisik bisa sembuh, tapi psikis seseorang itu akan susah sekali dan butuh bertahun-tahun untuk sembuh. Oke, pernah nggak dimusuhin atau didikin juga? Atau enggak ditemanin oleh teman-teman kelas? Pernah? Belum pernah? Belum pernah. Kayaknya kamu paling idaman ya di satu Kristen. Iya kan? Oke. Jadi di sini kita melihat gimana sih rasanya teman-teman yang pernah menjadi korban ini tadi. Rasa mereka itu seperti apa? Itulah yang mungkin nanti ke depannya harus kalian perhatikan ketika kalian melakukan sesuatu terhadap teman kalian, ya, candaan dan lain hal itu nanti harus perhatikan dan nanti kita akan bahas di sini. Oke? Lanjut Pak Riko. Nah, TikTok ya? Oke, Instagram. Ada ya? Twitter? Nggak ada. Oke. Kalau kalian pengen ngeliat betapa kejamnya bullying, itu kalian bisa lihat di Twitter. Kalau di TikTok, Instagram, itu masih disortir oleh pihak mereka. Tapi ketika kalian ingin melihat berita dan tindakan-tindakan yang tidak baik, itu di Twitter kalian bisa lihat dampak dari bullying. Bahkan sampai bunuh diri pun secara live kadang-kadang di sana. Ya, kenapa? Karena banyak banget dari kasus-kasus yang disampaikan di Twitter juga berita-beritanya itu semua karena ejekan-ejekan dari teman. Oke? Jadi nanti kita akan melihat juga di sini apa aja sih jenis-jenis bullying. Jadi teman-teman bisa mengetahui ini jenis-jenis bullying ini ya. Baik nanti ada yang ingat ya. Kalau ceweknya ngerasa tersinggung dan dia melaporkan ke ibu kepala sekolah tadi ada PPKS, hati-hati kalian bisa kena masalah hukum. Serius. Ya, semengerikan itu ya bullying ini ya. Sekarang ini orang aware banget dengan yang namanya bullying. Simple, kalau dulu zaman tahun 90-an, 2000-an, angkatan saya SMA itu 2009-2012. Saya SMA di Papua dulu. Ya, baru pindah ke Palangkaraya gitu. Jadi misalnya adalah sebagian kecil dari kisah yang memilukan para korban bullying yang merenggang nyawa karena ketakutan akibat bullying. Oke, jadi teman-teman, bullying ini adalah tindakan kriminal. Ini yang saya bilang di awal tadi. Jangan sampai kalian dilaporkan oleh teman
sendiri karena melakukan perbuatan yang tidak mengenakan buat teman kalian. Nah, tindakan pelanggaran, dia masuknya ke dalam tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang dapat dikenakan hukuman oleh undang-undang negara kita. Bayangin, perkara mengejek dan lain hal, kita bisa kena undang-undang. Ya, apalagi ketika kalian bermain medsos, kan banyak tuh diciduk oleh mereka kepolisian karena menyebarkan hoax, menyebarkan ujaran kebencian, menyinggung seseorang hatinya dan lain hal, diciduk. Ujung-ujungnya apa? Permintaan maaf di video ini. Nunggu viral dulu kan, baru ada rasa malu, ada rasa bersalah dan lain hal. Nah, saya tidak ingin adik-adik semua di sini merasakan hal itu ya. Oke, lanjut Pak Riko. Nah, saya tidak terlalu banyak hukumnya ya, cuma ada 2 saja. Jadi dari aspek hukum perlindungan anak, setiap orang dilarang menempatkan atau membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Yang kedua dari aspek hukum cybercrime, setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain ya di media sosial. Jadi ketika kalian buka media sosial kalian mengomentari satu postingan yang kalian sebetulnya tidak tahu permasalahannya apa, atau kalian nggak kenalan orangnya, tapi karena lagi rame aja saat ini kalian ikut-ikutan, tiba-tiba kalian kena kasus bullying atau dilaporkan ke kepolisian oleh pemilik akun. Itu juga sering terjadi di TikTok. Dan ujung-ujungnya takarannya ya tidak boleh terlalu sampai kelewatan ya bercanda dengan teman-teman. Kalau kalian melihat teman-teman kalian dilakukan atau ada indikasi bullying itu, laporkan ke guru kalian. Oke? Setuju? Deal semua ya? Deal ya? Oke? Kalau nanti ada bullying dan lain hal, kalian merasakan diperlakukan dengan tidak baik, nanti bisa main-main ke kita di SIH, kita akan bantu juga. Di sana juga nanti kita akan diskusi gimana untuk cara penanganannya dan lain hal ya, baik di sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah kalian. Jangan pernah takut ya, berani dan hadapi bullying. Oke? Terima kasih semua. Teman-teman, ngantuk ya? Ambil posisi push up, ambil posisi push up. Oh nggak push up? Oh iya sudah. Materi kita tadi yang disampaikan oleh Bapak Aldo tentang bullying tadi, intinya saudara harus memahami beberapa hal. Yang pertama, penyebab bullying itu apa? Ada tradisi senioritas. Aku kakak kelas hitam harus hormat, begitu. Kemudian kurang percaya diri. Nah, kalau kurang percaya diri sebagai pelaku, dia itu menutupi. Kalau misalnya sebagai korban, dia itu bisa minder juga tuh. Akibat yang ditimbulkan dari bullying itu bisa gangguan mental seperti menyakiti diri sendiri, tidak dapat bergaul dengan orang, dendam, budaya kekerasan, bahkan sampai membahayakan nyawa seperti bundir. Tahu bundir ya? Apa bundir? Bunuh diri. Sekarang tentang materi ini dan juga materi yang tadi tentang pemilu. Misalnya pemilu tadi tentang apakah boleh orang di bawah umur 17 tahun melakukan memilih misalnya sebagai pemilih, alasannya kenapa? Terkait dengan hal ini, saya ingin bertanya kepada teman-teman. Kirim foto teman di sosial media dengan candaan dan hinaan itu termasuk bullying atau tidak? Masuk dong. Misalnya mengirim di sosmed, gitu ya. Di sosmed misalnya tulis foto teman dengan candaan dan hinaan, termasuk bullying atau tidak? Termasuk. Sindiran yang menuju kepada seseorang dapat dipidana juga. Saya jamin. Saya jamin itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bolehkah kita lapor ke polisi tentang tindakan bullying? Yang boleh melapor itu siapa? Saya sebagai korban atau semua orang yang melihat terjadinya tindak bullying itu boleh melapor?
Semua boleh, itu wajib. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana ketika bullying itu terjadi di rumah teman-teman? Orang tua membuli anaknya, ada tindakan seperti itu. Bagaimana? Dilaporkan atau didiamkan? Dilaporkan kemana? Ke polisi. Tetapi ingat, tujuannya kepada hal ini bukan utama pada pemidanaan, bukan konteks balas dendam. Anda berbuat dimukul, saya laporkan penjara, bukan seperti itu. Tetapi untuk memberikan peringatan secara dini supaya tindakan itu tidak dilanjutkan. Begitu ya. Apa imbas yang terburuk tadi dari hal bullying ini? Bunuh diri. Siapa yang mau bunuh diri? Siapa yang mau hidup hebat, bahagia? Bagus. Nanti dapat hadiah mobil Fortuner satu-satu berupa gambar ya. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, tadi pembawa acaranya lupa nih memperkenalkan siapa saja yang datang dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai. Tadi yang pertama itu Ketua STH Tambun Bungai Palangkaraya, Pak Deki Gigi Senda SHMH. Tadi udah lihat ya, tadi beliau minta izin keluar sebentar. Terus yang kedua, Wakil Ketua 1 kami, Ibu Ninyoman Adi Astiti SHMU. Bisa balik berdiri sedikit Bu. Nah ini Wakil Ketua 1 kami ya. Dan Wakil Ketua 2 Pak Dr. Andes Darwis L. Rampai SHMH. Balik berdiri Pak, biar dilihat Pak. Nah untuk Wakil Ketua 3 kami bagian kemahasiswaan, silahkan berdiri Ibu Kemilau Mutik SHMH CMA. Ibunya di belakang ya, ibunya di belakang. Dan Ketua LPPM kami, Ketua Panitia tadi Pak Dr. Devraino SHMU. Nah ini lanjut ke dosen-dosennya. Dosen pertama kami, ini dosen senior kami, Dr. Rudianti Dorothea Tubing SHMU, pemateri pemilu tadi. Yang kedua itu ada Bapak Henrico Franciscus SHMH. Yang ketiga pemateri kita yang tentang bullying itu ada Pak Aldo Noviantori SHMH. Selanjutnya yang tadi baca doa itu namanya Pak Prim Aldisu SHMH di belakang ya. Kayaknya yang di belakang maju depan ya biar kelihatan mukanya. Pak Prim ke depan Pak Prim. Biar tahu lah Pak Prim yang mana orangnya. Nah, yang selanjutnya ada Bapak Pratomo Berito SHMU. Silakan berdiri Bapak. Mau berdiri biar ketahuan yang mana. Kalau berdiri biar ada yang tahu Pak. Nah itu ya Bapak di belakang. Yang selanjutnya ada Pak Mahfud Ramadhani ya, Pak Mahfud Ramadhani SHMU. Ada senior kami juga, senior sekali adalah Bapak Saludin SHMH. Ini adalah senior. Saya sendiri Novita dan juga ada beberapa anak BEM. Ketua BEM kami Pak Taufik, mana Pak Taufik tadi? Sama satunya Mbak Agnes, namanya kamera tadi. Terus yang tiga ini, maaf, ini lupa namanya siapa? Karena karena kita belum ketemu ya, belum ketemu sama saya aja, jadi saya lupa namanya yang khusus siapa. Oke, itu sekilas perkenalan kami dosen dan juga
mahasiswa BEM? Apa? Silahkan, ada yang mau bertanya nggak? Biar nggak ngantuk. Perkenalkan, nama saya Marco Fikarius dari kelas 11A. Apakah kalau kita dibully, kita boleh bully balik? Bagus Bu, pertanyaannya bagus. Kasih hadiah nggak? Kasih. Contoh misalnya ngebulinya bagaimana? Kalau kita dipukul, kita pukul balik. Oke, kasih tepuk tangan kepada siapa namanya tadi? Marco. Ya. Marco Rico. Mirip ya. Terima kasih. Bu, kasih hadiah nggak nih? Kasih. Mau bully balik atau enggak? Tadi jawabannya saya pukul katanya. Ya, dia bilangnya mau pukul. Oke. Kemudian siapa lagi mau bertanya? Yo, maju. Yang mau bertanya maju. Hongki, Hongkong. Itu termasuk bully, bukan? Saya tidak tahu. Mohon maaf. Satu orang lagi, yuk dapat Fortuner berupa gambar. Ya. Tadi sudah dipertanyakan oleh saudara Marco. Ya, Hongki bagaimana? Saya ingin bertanya, apa sih dampak positif dari pembulian? Dampak positif dari bully ada nggak gitu ya? Mungkin ada, eksis kali ya. Mau tanya? Permisi, perkenalkan nama saya Alma Pemura, saya dari kelas 12B. Saya ingin bertanya, apabila di dalam suatu keluarga salah satu keluarga itu membuli, apakah berhak melaporkan? Oke. Ya, jadi yang pertama mungkin penyanyi juga ya, suka pengen gini. Jadi yang pertama ditanya ini, apakah dalam keluarga ketika membuli itu bisa dilaporkan atau tidak gitu, ya kan? Nah, saya tambahkan pertanyaannya, yang melihat di dalam keluarga itu boleh tidak melaporkan juga. Selanjutnya, namamu mana nih kedua nih? Selundupan kan? Baik, perkenalkan nama saya Reva. Saya ingin bertanya, bagaimana kita menyikapi teman yang mungkin kesannya dia maksudnya bercanda, tapi dalam artian bercandanya itu menyakiti perasaan si korban dan menimbulkan mental health-nya itu terganggu. Bagaimana cara kita menyikapinya? Terima kasih. Mantap. Mental health ya. Sini Mas Bro, siapa namanya? Ganjar. Ya. Perkenalkan, nama saya Genesis Joyson. Siapa? Genesis Joyson. Genesis bagus. Genosida. Oke. Ya, pertanyaan saya. Ini terdekat dengan orang introvert ya. Jika orang introvert terlibat dalam pembuli, bagaimana dia melaporkan suatu hal tersebut? Dan apakah dia perlu bantuan dari orang lain atau tidak? Bagus sekali.
bagaimana caranya seseorang yang introvert melaporkan tindakan bullying. Dia saja untuk berbicara mungkin sulit kan, mungkin untuk mengungkapkan cinta pun sulit kan. Nanti belajar dengan abang gitu. Selanjutnya tadi lanjutan yang tadi juga, apakah mungkin saya tambahin lagi nanti Bapak Ibu, apakah yang tadi introvert itu supaya dia mungkin introvert dari tindakan bullying tadi, supaya mengembalikan kepercayaan dirinya bagaimana? Apakah perlu nanti pendampingan psikolog dan segala macam? Polisi ya? Ada lagi pertanyaan? Nah, 5 ini dulu ya. Ya, ini di sini dulu, jangan dulu. Nanti adanya plus 100 kali push up. Silakan. Ya, sebelum dijawab nih oleh narasumbernya ya. Ini kan penerima mau hadiah ya. Oh ya. Nah, sini ayo ikutin saya ke sini. Di tengah, ayo. Si gerakan dari yang sini ya sampai ke sana, nanti harus sama gerakannya ya. Nah, balik dulu ke sana. Bukan kayak ini mah, pada otakku semua. Kamu yang demo di sini. Nah, itu bully. Yang gampang sini. Nah, kalau bilang demo bully, kalau gampang ya. Nah, ini balik ke sana. Yang empat di sini ke sini. Balik ke sana, nggak boleh lihat kan, ke sana. Ya, ini lihat contohnya ya. Tapi kamu harus nanti balik ke sana, kasih contohnya itu gerakannya ya. Ya. Lihat di belakang saya. Ya. Balik badan. Bisa kan? Bisa. Ayo. Geli ya. Ya, kaki ya, 1, 2. Gini. Ya, pedal. Iya. Ada gini Pak. Ini. Benar nggak? Ya.
yang terakhir sini. Yang terakhir. Gimana gerakannya? Itu aja. Gimana lagi? Ya, dari permainan ini sebetulnya ada suatu pelajaran yang kita dapati. Apa? Jangan malu-malu. Fokus, kerjasama, jangan malu-malu. Terus apa? Hah? Jati diri. Ternyata ya, informasi yang didapat itu seringkali berbeda dari awal sampai kepada penerima yang terakhir. Ya, tadi gaya saya apa? Gaya saya kan gini, ya. Ujung-ujungnya sampainya apa? Jadi hati-hati menerima informasi, ya. Jangan mudah percaya, ya. Karena nanti kalau informasi yang diterima langsung kita telan bulat-bulat, ya, itu akan berujung bisa kepada bullying. Dari awalnya nih, oh itu tuh anak itu nggak ada bapaknya, gitu kan? Akhirnya dibully lah temennya, padahal bapaknya banyak. Padahal bapaknya ada, gitu ya. Jadi itu inti dari permainan ini, ya, gitu. Nah, ini sebelum dijawab, sebelum kembali ya. Iya. Nah, ini aja ya. Ibu Nyoman, Pak Darwis, Pak Saruding, Pak Dev, mana Pak Ketua tadi ya? Pak Ketua ada ya? Menyerahkan hadiahnya Pak. Silahkan Pak Darwis, Pak Saruding, Pak Dev maju. Buku Milau. 1, 2, 3, 4. Pak Pratomo, ya Pak Pratomo. Ya. Iya, bisa kamu ambil dari situ, Kak. Pak Pratomo, maju. 1 lagi. Foto dulu Pak. Foto dulu. Ada terlihat benderanya Nyoman. Foto dulu. Sini geser sini. Geser. Penindasan terhadap seseorang yang tidak memiliki daya untuk melakukannya, gitu, untuk fight back, untuk menyerang kembali, ya. Apakah kita, misalkan dia tadinya tidak berdaya dan lain hal, boleh nggak kita melakukan pemukulan lagi? Saran terbaik dari saya tidak perlu untuk dilakukan, ya teman-teman, karena sekarang sudah nggak kayak dulu lagi ya. Kita bisa melapor, mungkin berkaitan dengan tadi, kalau dia introvert akan melaporkannya kemana? Tadi kepala sekolah sudah menyampaikan di sini ada yang namanya PPKS, teman-teman. Apabila tadinya ada yang mengalami atau merasakan ya akibat dari bullying, bisa melaporkan PPKS. Kembali lagi tadi ke pertanyaan selanjutnya, kalau terjadinya di rumah, PPKS berhak untuk ngebantu karena dia adalah mahasiswa di sini, ya. Jadi PPKS itu walaupun kejadiannya tidak di sekolah, tapi dia masih bagian dari siswa sini dan terjadi di luar, itu berhak membantu, ya. Jadi nggak perlu khawatir, gitu. Bisa juga mungkin kalau teman-teman kan rada susah nih kita untuk melapor ke KPAI, gitu ya misalkan ya, atau kita sekarang mudah banget nih untuk kita melaporkan, itu ada namanya website Sudah Dong, ya, website untuk membantu teman-teman mendapatkan pertolongan bullying, atau bisa juga ke lapor.kemendikbud untuk teman-teman bisa mendapatkan pertolongan. Jadi aksesnya sampai saat ini itu sudah banyak ya, banyak sekali kanal-kanal dan juga komunitas-komunitas yang akan membantu teman-teman tadi, gitu ya. Jadi jangan pukul balik, nggak boleh, walaupun kalian memang merasakan hal itu
tidak enak di kalian gitu ya. Tapi nanti dibedakan ya antara hal-hal yang memang bisa kalian lawan dengan tidak, itu memang harus dibedakan. Jadi keuntungan tadi lebihnya kasih tuh kepada orang-orang yang tidak memiliki daya kemampuan untuk melawan gitu ya, baik itu tekanan dan lain hal. Mungkin itu Pak Riko. Pemutusan bullying tadi itu dari kita sendiri. Introvert itu bagaimana melawan diri sendiri juga untuk berani mengungkapkan itu. Selanjutnya juga tadi apa tadi pertanyaan tadi? Apa tadi dia pertanyaannya? Oh ya, dari keluarga mau bagaimanapun itu pokoknya tindakan bullying itu harus dihentikan, bisa dilaporkan ke pihak berwajib atau misalnya dengan orang yang lebih dipercaya dan didengarkan dari keluarga itu. Begitu teman-teman, Bapak Ibu dan teman-teman siswa, materi kita di hari ini tentang eksistensi pemilihan pemula dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024 dan juga perundungan atau bullying dan upaya pencegahannya dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Palangkaraya di SMA Kristen Palangkaraya. Dari pemerintah kami persilakan. Ini selesai langsung selesai. SMA, saya persilahkan untuk maju ke depan untuk menutup rangkaian kegiatan penyuluhan hukum kita pada pagi sampai menjelang siang ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara, para siswa SMA Kristen Palangkaraya. Sungguh berbahagia berjalan dan berlangsung dengan baik, tentunya dengan harapan apa yang disampaikan melalui materi tentang pemilihan kepala daerah dan perhubungan akan menjadi bermanfaat bagi para siswa. Kami yakin dan kami percaya juga bahwa masa depan para siswa ini akan mendapatkan perhatian, akan mendapatkan dukungan dari materi-materi yang sudah disampaikan. Kami juga atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Palangkaraya menyampaikan terima kasih kepada kepala sekolah, dewan guru, dan para adik-adik siswa yang telah bersama-sama kita melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan ke depan kita akan hadir bersama-sama juga di sini, mungkin dalam situasi dan keadaan yang berbeda. Tetapi kami yakin bahwa setiap kegiatan yang kita laksanakan untuk kebahagiaan bersama tentunya akan mendapatkan berkat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan demikian, kegiatan penyuluhan hukum yang diselenggarakan oleh SMA Tambun Palangkaraya dengan mengambil tempat di SMA Kristen Palangkaraya, saya nyatakan ditutup. Terima kasih kepada Ketua SMA Tambun Palangkaraya. Kepada adik-adik sekalian, keluarnya nanti rapi ya, karena nanti ke depan ada di bagian konsumsi. Jadi nanti rapi ya, satu-satu, jangan dorong-dorongan ya. Oke, terima kasih. Buka tulisannya jauh, buka tulisannya. Buka tulisannya.
Aku aja lupa. Apa? Oh. Tisu punya kita. Oh. Kita